Halo, balik lagi dengan gua Pamplon Gaming. Penentuan juara dunia akan ditentukan di seri terakhir Valencia, Spanyol. It's showdown time. Only the best will be MotoGP World Champion antara Rifan Ahmad dan Pecco Bagnaia. Dengan selisih 16 poin, gua ada di depan Pecco. Chance untuk gua memenangkan kejuaraan dunia sangat besar. Yang penting gua nggak terjatuh dan Pecco tidak juara. Dan gua harus menghandle ya posisi agar poinnya tidak tersalip nantinya. Ya amit-amit kejadian yang tidak diduga terjadi gitu. Dan untuk seri terakhir ini masih ditanya oleh para mekanik apa yang harus dikembangkan oleh motor dan berlaku di musim depan. Untuk manufaktur preferensinya, mereka menyarankan meningkatkan aero penetrationnya. Sedangkan gue berpikir ini motor untuk musim depan harus mengembangi bagian elektronik. Bagian untuk traction controlnya harus dikembangkan ya, karena ketika gue membuka gas itu kadang kehilangan grip lah. Karena kan ya rodanya cuma dua ya, penggeraknya juga belakang doang. Jadi ya gua harap lah untuk musim depan ini satelit Yamaha bisa lebih maju tanpa gua. Dan di sini banyak komentar dengan Alex Rins, lalu Morbidelli, Oliveira, ya tentang race di sini, tentang kepindahan gua ke pabrikan Yamaha. Ya, gua jawab dengan positif saja karena gua tidak punya masalah apa-apa dengan mereka. Sudah 9 kali menang gua di season ini. Sang rookie ini emang sangat hebat, hebat sekali ya. Superstar, lihat statusnya juga superstar. Coba validasi apa lagi yang gue butuhkan kan? Karena ya emang betul gue rookie yang terhebat di musim ini. Oke, gue akan lanjut dulu ke seri Valencia. Dan sebelum melakukan race pastinya gue melakukan sesi latihan untuk mendapatkan settingan yang cocok agar gue tidak kesulitan di race ini. Ya, di sesi latihan barusan gue berhasil mencatatkan waktu tercepat dan menggunakan settingan terbaik lah yang sudah gue cari. Dan langsung saja ke kualifikasi dengan menggunakan ban soft untuk kedua posisi ya. Dan ini adalah run yang gue ingin kembangkan. Lihat saja di run sebelumnya gue unggul 0,571 dan di sini gue unggul juga ya dengan para pembalap yang lain ya. Dan unggul waktu dari catatan sebelumnya. Tapi gue rasa ini bisa lebih cepat karena tadi gue kehilangan grip guys di tikungan akhir itu pas exit corner. Jadi ya gue mencoba menggunakan rewind agar jaga-jaga tidak tersalip oleh para pembalap di belakangnya yang sedang mengejar pole position. Ya apalagi Pecco lah, pasti mereka semangat banget. Ya Ducati lah terutama pasti semangat banget untuk mencegah gue juara dunia. Dan di sini gue unggul 0,7 dan gue berhasil meraih pole position dengan 1 menit 29. Dan juga gue penasaran tadi apakah gue bisa menembus 1 menit 28. Ternyata tidak, hanya selisih 0,004 guys. Gila, emang cepat banget ini gue, emang jago banget lah pokoknya mah. Oke, kita akan lanjut ke sprint dan sprint ini hanya highlight saja dari mulai bagian sesi terakhir. Marc Marquez dan Pecco itu ada di posisi kedua dan ketiga. Dan gue di sprint ini melakukan banyak kesalahan sampai winglet gue hilang ya guys ya. Lihat Pecco semangat banget, dia ada di posisi pertama, dijaga oleh Alex Marquez dan Marc Marquez. Jadi emang Ducati di season ini saling mengandalkan, apalagi ketika udah ada pembalap salah satunya pembalap yang punya chance untuk juara dunia yaitu Pecco, pasti mereka bantulah untuk melakukan team order.
Dan gua berhasil menyalip Alex Marquez dan meraih podium di sprint ini. Jadi karena sprint ya, jadi poinnya pun tidak berkurang banyak ya, hanya 3 poin saja karena juara 1 itu 12, juara 2 9, juara 3 8. Berarti 4 poin gua berkurang ya. Dengan selisih yang ya harusnya ya kalau masih ada lap itu gua bisa menyalip mereka karena gua sangat yakin di race Valencia ini. Oke, kita lihat saja tuh. Perbedaan poinnya berkurang menjadi 11 dan tim championship sudah dipastikan dimiliki oleh Ducati Lenovo Team. Constructor Championship juga sudah dipegang oleh Ducati, tapi sebetulnya gue masih bisa meraih kalau rider Ducati itu tidak ada yang podium dan gue berhasil juara, itu gue bisa menyalip mereka lah untuk Constructor Championship ya. Dan jangan lupa melakukan selebrasi ala Ronaldo. Shoo. Lanjut ke sesi race, dimana ya gue harap gak hujan. Coba kita lihat saja. Ternyata hujan guys. Iya, sangat-sangat. Aduh, males banget gue kalau hujan kayak gini. Di hujan ini apapun bisa terjadi gitu guys. Terus juga para pembalap biasanya agresif, grip juga kurang ada gitu. Sedangkan selama sesi latihan gue itu mencari settingan untuk kering. Ini dikasih hujan. Apa-apaan coba? Oke, Rifan Ahmad melakukan start, apakah telat? Dan telat, tidak ada grip bagian belakangnya, jadi sangat telat. Aduh, kita ganti dulu kameranya agar lebih enak. Langsung gue tersalip banyak sekali sampai posisi 9 nih. Dan gue masuk dari outside line. Gue sudah dari belakang Dija dan late braking dari Rifan menyalip 2 pembalap. Salah satunya adalah rekan steam gue. Dan gue juga membuat lebar Pedro Acosta. Dan gue sudah dari belakang Pecco Bagnaia. Marc Marquez, Alex Marquez ada di posisi 1 dan 2. Gimana nih Pecco nih? Ya harusnya dikasih aja jalan gitu. Dan kalau emang tim order, ya emang benar-benar mengalah gitu Marquez sama Alex. Tapi mungkin ya karena Marquez punya pace dan mental yang cukup ya untuk menjaga ini. Mungkin di akhir sesi nanti ada kali kejadian di mana Marquez memberikan peluang kemenangan ini kepada Pecco dan berharap gue jatuh. Padahal gue juga yakin ini gak akan jatuh guys, tenang saja. Oke, lap pertama menuju bagian akhir dan ini sektor 3 ya. Gue masih ada di belakang Pecco, Alex Marquez dan Marc Marquez dengan selisih 0,9 detik, itu sangat easy. Dan gue di sini juga harus beradaptasi dengan cuaca karena ya gue sangat lemah lah di kondisi hujan ini. Karena emang susah banget untuk kontrol rem, untuk kontrol gasnya gitu. Oke, exit corner menuju lintasan lurus. Lumayan agak menjauh 1,3 detik, naik 0,4 detik. Ya masih awal lap lah, tenang saja. Gue juga kayak punya perasaan yakin nih gitu, gue juara dunia kok. Apalagi sebetulnya tekanan paling besar itu udah ada di Pecco karena dia kan harus ngejar juga. Ya kalau gue mentalnya harus mempertahankan, jangan sampai jatuh. Ya sulit juga lah sahabat, cuman menurut gue lebih sulit pasti Pecco. Walaupun dia bersemangat banget ya, tapi ketika ambisinya terlalu besar itu bisa mengalahkan skillmu. Oke, masuk dari inside line untuk menyalip Pecco dan mengamankan poin menjadi agak menjauh ya. Dan sudah dipastikan kalau gua mempertahankan posisi ini bisa aja gua yang juara dunia dan Pecco yang kena penalti lagi gitu. Heartbreaking dari Rifan Ahmad masih di belakang Alex dan Marc. Sekarang lumayan selisihnya lebih sedikit ya daripada yang tadi dan sedikit keluar dari Rifan. Nah di sini tikungan es ini harus sangat hati ya guys karena rawan banget jatuh. Yang gue juga rawan juga melebar tuh kayak tadi sampai kena track limit warning dari steward. Sektor 3 Alex masih bertahan, Pecco juga masih menguntit gua. Sepertinya akan ada strategi yang bagus nih dari Pecco untuk
untuk mencoba kembali menyalip gua, dan gua terkena peringatan kembali dari stewards sampai 2 kali terjatuh guys, mumpung ada rewind, membuat gua terselamatkan dari chance juara dunia ya. Dan sudah 3 kali gua kena track limit. Aduh, masih juga lap kedua guys. Masa udah 3 kali kena peringatan dalam waktu 2 lap. Dan gue mencatatkan fastest lap di lap barusan 1:38.723. Ya lumayan cepat lah. Kalau yang lain gue nggak tahu mereka meraih waktu berapa, mungkin 1:39 kali ya. Harusnya sih segitu. Dan gue sedikit agresif untuk melihat Alex Marquez, karena Alex Marquez dari pihak Ducati mencoba menahan gue. Lumayan agak curang ya dia ya. Aduh, gile. Dan gue sekarang sudah ada di belakang Marc Marquez, sang juara dunia terbanyak ya selain Valentino Rossi. RHD gue nyala, dan harusnya ini gue merasa jangan menyalakan RHD di sini karena menjadi sulit ketika berbelok dan harus langsung mengerem ya. Memasuki tikungan S ini harus sangat hati-hati karena rawan terjadi drama. Ya beberapa kali tadi juga melakukan kesalahan ya guys. Oke, RAD nyala. Wih, Marquez kenapa itu? Bung, Marquez melakukan kesalahan yang membuat dirinya disalip oleh gua. Dan gua terkena peringatan lagi dari steward. Haduh. Dan Marquez berhasil menyalip kembali posisi pertama, dan gua sedikit enak ya di lurusan ini, akselerasi dapat, tapi untuk perihal power masih kalah jauh, dan gue melakukan hard braking dan gue mencatatkan kembali fastest lap 1:38.691, hanya berbeda tipis saja tapi lumayan berpengaruh lah. Marquez sedikit menabrak bagian belakang dari motor gue, membuat motor gue tidak stabil ketika menikung. Itu lumayan berpengaruh loh guys, karena lagi tikungan gitu ditabrak, gue jadi lebih cepat tuh ya, anggapannya kedorong lah. Dan Marquez di sini berhasil untuk kembali mendekati ke gue. Exit corner, Marquez sedikit menabrak gue dan gue hampir terjatuh sliding tadi dari motor gue setelah Marquez mencoba memaksa menyalip gua. Dan di sini poin sementara gua unggul 18 poin. Jadi memang Peko bisa juara atau ya gua terjatuh lah gitu kalau misalnya Peko mau juara dunia. Tapi gua rasa itu sangat sulit karena gua sangat yakin bisa bertahan ya di posisi ini. Memasuki tikungan akhir yang legendaris, tikungan kiri yang lumayan panjang, dan gua melakukan kesalahan dan terjatuh guys. Dan di sini gua tidak memilih rewind karena biar seru guys. Dan harusnya dari tadi juga gua sudah kalah ya. Terjadi kerusakan part dari motor gua dan gua melakukan hard braking. Sayang sekali, dan gua terkena long lap penalty. Haduh, gara-gara terlalu agresif menyalip Pedro Acosta. Udah long lap penalty, kena drop position gitu kan. Udah gue kasih, dan gue melakukan kena peringatan lagi guys dari stewards karena gue membuat Pedro Acosta melebar. Ya, 2 lap tersisa, Peko masih ada di posisi ketiga, dan seharusnya kalau memang tim order Alex Marquez dan Marc Marquez ini mengalah, atau ternyata emang Marquez nih, duo Marquez nggak mau Peko juara dunia gitu kan. Sama kayak halnya waktu 2015 tuh, Marquez towing si Lorenzo ya, membuat Lorenzo juara dunia karena Marquez gak mau Rossi juara dunia. Ya, sangat kasar, dan gue tadi dadakan sekali ya guys ya untuk melakukan long lap penalty, dan lumayan sempurna long lap penaltinya.
Dan gue sekarang berhasil kembali ke track, tapi ada di posisi ke-9 guys ya, sudah turun 8 posisi dari start. Wow, Luca Marini sedikit heartbreaking dari dia, dan gue terkena track limit kembali. Aduh, Rifan ini kalau kejadian yang kering, gue pasti nggak akan kayak gini guys, nggak akan jatuh, nggak akan terkena banyak peringatan, dan gue heartbreaking. Nice, cakep, langsung ambil alih 2 posisi, menyalip Luca Marini dan Morbidelli, dan gue masuk dari inside line untuk menyalip Quartararo. Quartararo memberikan ruang untuk gue karena tahu dia kalau gue lagi mengincar juara dunia, dan sekarang gue sudah dari belakang Dijia. Ya kebetulan Dijia itu adalah salah satu misi yang gue harus kalahkan. Jadi gue abis ini harus finish di depan dia minimal lah. Karena ini untuk meningkatkan trust tim bahwa gue sangat cocok untuk menjadi pengembang motor Yamaha. Oke, gue melakukan kesalahan tadi, keluar dari racing line, dan gue sementara tadi lebih cepat ya waktunya, dan gue sedikit melakukan kesalahan dan track limit kembali. Track limit lagi, tapi untungnya tidak kena peringatan steward. Sedikit tidak stabil karena winglet gue ada yang copot habis jatuh tadi. Masuki tikungan S dan kiri yang panjang. Wheelie sedikit guys, itu menghilangkan momentum akselerasi gue. Gue harus sangat hati-hati di sini, kalau tidak bisa terjatuh kembali. Joget-joget terus. Oke, menuju lintasan lurus, dan lap terakhir penentuan apakah Rifan Ahmad menjuarai season ini. Kita lihat saja, dan heartbreaking late breaking dari Rifan Ahmad hampir saja terjatuh, masuk dari sisi luar untuk menyalip Dijia, dan sekarang sudah di belakang rekan tim Oliveira ini terbantu loh oleh pengembangan yang gue berikan terhadap tim, makanya dia bisa di depan terus. Dan gue sudah menyalip Oliveira dan sekarang sudah di belakang Pedro Acosta, dan sayang sekali terlihat dua Marquez tidak memberikan tempatnya ke Pecco. Sepertinya Pecco pasti sangat kesal nih abis ini, pasti dia melakukan konferensi pers. Kenapa gitu mereka tidak memberikan kesempatan bagi gua gitu kan. Dan memasuki tikungan ini banyak sekali fans yang bersorak menyambut juara dunia. Keluar track dan hampir terjatuh, terkena track limit lagi, satu kali lagi terkena long lap penalty. Gue harus sangat hati-hati biar posisinya tidak turun karena penalti detik. Hampir saja, dan gue keluar track dan terjatuh, nggak bisa bung, harus pakai rewind karena kalau tidak gue tidak juara dunia. Sudah capek-capek season ini berjalan, masa nggak juara dunia guys, gitu loh. Kalau dipastikan tidak juara dunia dari jauh-jauh seri ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau di seri terakhir ya sakit hati lah, males gue gitu. Yang ada gue malah uninstall nih MotoGP. Oke, masuki tikungan terakhir. Iya, harus sangat hati-hati, jangan sampai terjadi sampai kelabakan ngomong juga. Dan Rifan Ahmad juara dunia MotoGP season ini. Wow, luar biasa perjuangan melawan duo Ducati, perjuangan melawan motor sendiri, dan perjuangan melawan diri sendiri. Cakep sekali dari Rifan Ahmad, sang rookie, berhasil mengasapi Pecco Marquez. Wow, luar biasa dari gua. Wow. Gua gak expect ya musim ini gua juara dunia. Ya, kebantu juga dengan rewind yang ada. Best rider, lihat, walaupun tidak podium tapi dirayakan di pit stop. Gila. Kapan lagi nih tim satelit juara dunia selain Valentino Rossi? Gua adalah the next VR46, anjay. Oke, selesai sudah musim ini.
dan gua akan memutuskan jadi pindah ke factory Yamaha. Harus dihargai nih gua nih, karena gua pribadi dari dulu suka banget sama Yamaha karena VR46, dan karena gua ini digadang-gadang menjadi VR46 the next VR46. Jadi gua akan melanjutkan mandat dari Valentino Rossi dengan rambut rapihnya, dengan jambul bagusnya ini, melakukan penempelan reward dari MotoGP, dan gue ada di Hall of Fame ya. Gila, keren sekali. Oke, untuk season ini selesai. Sampai jumpa kembali di musim depan bersama Yamaha pabrikan. Semoga saja tidak ada kesulitan, ya harus pengembangin motor atau apalah gitu. Semoga saja gue langsung lancar aja ya, karena harusnya gue sudah ada didengar itu oleh para mekanik dari tim pabrikan. Sudah ada 3 tim yang menawarkan ke gue, Ducati pabrikan, Yamaha pabrikan, dan melanjutkan di motor satelit ini. Ya tapi karena gue ingin meningkatkan reputasi, jadi gue akan pindah ke pabrikan Yamaha semakin di depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang setia menonton dari race pertama season ini. Sampai jumpa kembali di musim berikutnya. Bye bye.